Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai ikan karang. Nah, di sini alat dan bahan yang diperlukan itu apa aja? Yang pertama ada alat dasar. Alat dasar itu meliputi snorkel, masker, dan fins. Nah, alat dasar sendiri berfungsi untuk membantu proses berenang saat pengambilan data di lapangan. Kemudian GPS. Nah, GPS sendiri berfungsi untuk menentukan titik-titik koordinat saat kita pengambilan data. Kemudian rollmeter. Rollmeter sendiri berfungsi untuk menggelar transek saat kita pengamatan. Kemudian underwater camera. Nah, underwater camera sendiri berfungsi untuk mengambil gambar ikan saat di bawah laut atau di dalam laut. Kemudian underwater paper. Nah, underwater paper sendiri berfungsi untuk mengisi data-data yang diperlukan di dalam air agar tidak basah. Kemudian pensil sendiri untuk menulis atau mengisi data saat dilakukan di dalam air agar tidak hilang. Kemudian clipboard sendiri berfungsi untuk membantu dalam proses pengambilan data atau mempermudah dalam pengambilan data. Kemudian botol 330 ml berfungsi untuk mengambil sampel air. Kemudian termometer. Nah, termometer sendiri berfungsi untuk mengukur suhu. Kemudian refraktometer. Refraktometer sendiri berfungsi untuk mengukur salinitas di air laut. Terus kemudian pH meter. pH meter sendiri berfungsi untuk mengukur keasaman air laut. Nah, yang terakhir terdapat lembar identifikasi jenis ikan karang. Nah, di sini lembar identifikasi berguna untuk mempermudah dalam mengidentifikasi ikan-ikan yang ada di bawah laut atau ikan-ikan yang berada di sekitar karang. Di sini saya akan memperagakan bagaimana langkah-langkah pengamatan ikan karang. Nah, yang pertama saya asumsikan bahwa di sini saya sudah berada di perairan dan sudah memakai peralatan alat dasar lengkap, yaitu berupa snorkel, fin, dan masker. Kemudian di sini juga saya asumsikan sebelah sini berupa garis pantai, dan di sini saya akan menggelar transek sejajar dengan garis pantai sepanjang 50 meter. Nah, di sini setelah dilakukan penggelaran transek sepanjang 50 meter, kemudian kita melakukan penentuan titik koordinat awal mula kita melakukan pengamatan dengan mengaktifkan GPS. Kemudian diketahui berapa koordinat, kemudian ditulis. Dua setengah ke kanan, 2,5 meter ke kanan, dan 2,5 meter ke kiri. Kemudian dicatat ikan apa saja yang ada sepanjang 2,5 meter tersebut. pH, sampel air diambil, kemudian ditaruh ke dalam wadah. Setelah itu pH meter diambil dan dicelupkan ke dalam larutan buffer agar pH-nya netral atau 7. Setelah itu pH meter dilap dan dicelupkan ke dalam sampel air untuk mengetahui pH yang telah diamati hingga angka-angkanya sudah tidak bergerak atau stabil. Kemudian dicatat. Untuk yang kedua, pengukuran salinitas. Yang pertama, sampel air diambil, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ambil refraktometer, alat ukur mengukur salinitas. Kemudian dicelupkan ke dalam wadah sampel. Terus kemudian diangkat dan dilihatkan ke, kemudian
dilihat angka menunjukkan angka keberapa.